Kalau dilihat ini usaha yang didirikan ini kan tahun 96 terbetik idenya, tapi mulai menjejak itu usaha yang saya dirikan itu tahun 97 waktu ada krisis. Ini mengajarkan saya satu hal gitu, bahwa waktu dulu saya bercita-cita ingin menjadi seorang profesional dan betul-betul fokus, betul-betul memikirkan kelangsungan karir saya. Tapi pas begitu ada krisis di tahun 97, semua yang saya bangun dalam karir saya itu dalam sekejap lenyap, karena begitu krisis tiba-tiba hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan, hal-hal yang tidak pernah direncanakan itu bisa terjadi. Jadi singkat kata, walaupun karir saya baik, walaupun komitmen daripada kita sebagai profesional itu sudah diberikan begitu banyak, ternyata ada krisis, kita tidak memiliki kontrol. Satu hal yang saya pelajari dari situ, bahwa banyak hal di luar kontrol kita. Jadi kita mesti bersiap-siap dalam setiap kesempatan. Jadi resiko itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada baik kita sebagai profesional, terutama kalau kita sebagai entrepreneur. Jadi itu saya terima, dan memang jatuh terpuruk krisis 97 itu akhirnya memaksa saya untuk setelah di PHK memusatkan diri kepada usaha yang saya dirikan ini. Dan memang awalnya sangat jangan bermimpilah kantor seperti ini gitu. Awalnya sangat-sangat sederhana. Kita kantornya hanya 8 kali 10 meter di Kuningan sana, Jalan Kuningan, kita sewa, dan karpetnya warna pink, banyak kaca-kacanya gitu, nggak seperti kantor gitu. Saya tanya sama partner saya, Rosan tadi, Pak Rosan yang tadi jalan sama saya, ini kok kita kantornya seperti ini, lebih mirip bukan kantor penasihat keuangan gitu, konsultan keuangan. Jadi dia bilang ini memang dulu ini adalah bekas kantor modeling agency. Jadi pantesan banyak kaca-kacanya untuk orang latihan menjadi model gitu. Terus kita tapi nggak memiliki pendanaan untuk merenovasi kantor. Jadi kita akalin waktu itu gimana caranya ngajak klien ke kantor kalau kita ingin menjual jasa kita. Karena begitu datang ke kantor kita, pasti dia akan berpikir, wah ini sih nggak bonafit, ini punya kantor seperti ini ingin menawarkan konsultasi keuangan. Akhirnya kita kiatnya waktu itu adalah kita jemput bola. Jadi kalau melakukan pertemuan itu selalu di kantor klien atau di tempat-tempat seperti di lobi hotel atau di restoran dan lain-lain. Jadi awal-awal kita sangat-sangat susah, jatuh bangun, dan kadang-kadang memikirkan gaji karyawan yang ikut sama kita aja sangat sulit. Mulai dari proposal, ide proposal, sampai nganterin surat ke klien itu kita kerjakan dengan sendiri, ngetik juga sendiri, dan lain-lain. Jadi itu satu yang menjadi mungkin rumus yang saya selalu ingin sampaikan adalah rumus sukses pertama adalah kerja keras. Jadi kita tuh harus punya komitmen untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 100% komitmen kerja keras. Nah, nggak cukup kerja keras, karena pada saat itu juga banyak sekali tantangan, karena kita sebagai pengusaha muda, sebagai yang tidak memiliki pengalaman, susah kadang-kadang bersaing sama konsultan asing maupun konsultan-konsultan yang sudah lebih dahulu menggeluti bidang konsultasi keuangan. Akhirnya kita melakukan rumus kedua, ya. Kita harus kerja cerdas. Kerja cerdas itu ya kita betul-betul menggunakan segala akal, pikiran, research yang kita miliki untuk memulai suatu
memberikan suatu solusi kepada klien. Jadi kalau misalnya sebagai konsultan atau sebagai misalnya bisnisnya busana muslim atau food and beverage, kita harus menawarkan suatu solusi minuman sehat dan lain-lain, yaitu apa solusi yang kita bisa berikan kepada pasar, kepada calon daripada pengguna produk maupun jasa kita. Jadi waktu itu kita salah satu solusi kerja cerdasnya itu karena banyak saingan, akhirnya kita tawarkan solusi yang kan klien kadang-kadang nggak mau bayar di depan. Kita bilang oke, nggak usah bayar di depan, bayar nanti kalau sudah restrukturisasi keuangannya sudah selesai. Atau kadang-kadang tetap juga mereka nggak bisa melakukan pembayaran itu, kita memberikan solusi cerdas, yaitu ya kalau tidak bisa membayar dengan dana tunai, bisa dalam bentuk saham. Nah, saham-saham yang kecil-kecil itu dalam setiap restrukturisasi kita kumpulkan dan akhirnya menjadi transformasi daripada perusahaan ini dari perusahaan konsultasi menjadi perusahaan investasi. Nah, itu hasil daripada kerja cerdas. Jadi awalnya kita memberikan konsultasi kepada perusahaan batubara, pada saat akhirnya kita bisa memiliki saham di perusahaan batubara. Awalnya kita memberikan konsultasi di perusahaan infrastruktur, sekarang ini kita memiliki saham di perusahaan infrastruktur. Jadi pilar kedua adalah kerja cerdas. Pilar ketiga yang selalu kadang-kadang dilupakan oleh pengusaha, khususnya pengusaha muda, adalah kerja tuntas. Finish what you started. Jadi kalau memulai sesuatu itu kita harus akhiri, kita harus konkretkan, kita harus selesaikan. Kadang-kadang kita memulai suatu rencana itu kita hanya giat di awal-awal bangun. Jadi misalnya seorang entrepreneur itu kadang-kadang begitu menekuni sesuatu terus lihat temannya yang lain ada yang bisnis yang lebih sukses, misalnya penerbitan buku, wah kelihatannya enak nih penerbitan buku, akhirnya usaha food and beverage ditinggal terus ikut penerbitan buku. Nah, kerja-kerja yang tidak tuntas seperti itu akhirnya sangat-sangat tidak efektif dan tidak bisa menghasilkan suatu kinerja yang baik. Kami fokus di konsultasi bidang keuangan. Sampai detik ini kita fokus di bidang keuangan, hanya memberikan solusi di bidang keuangan, baik itu dalam segi investasi maupun dalam pengembangannya ke depan. Bagaimana bisa menggalang dana ke capital market, pasar keuangan atau pasar modal. Jadi kita fokus terus dan kerja kita tuntas. Apa yang kita awali di tahun 97 tuntas sampai sekarang. Jadi kuncinya adalah kerja tuntas itu kita harus mampu melakukan sesuatu dengan fokus, dan walaupun kita seorang entrepreneur kita harus tetap profesional, tetap datang ke kantor jam 9, berikan contoh kepada pegawai kita bahwa kita yang paling pertama ada di kantor, kita paling terakhir yang pulang dari kantor juga. Komitmen itu yang selalu akan dihargai, karena sebagai seorang pemimpin bukan dinilai daripada apa yang dia ucapkan, tapi apa yang dia lakukan. Lead by example, memberikan contoh adalah salah yang menurut saya adalah kiat menjadi seorang pemimpin yang paling relevan pada saat ini. Terakhir yang ingin saya share adalah pada ujungnya kita harus kerja ikhlas. Semua itu harus dimulai dengan niat yang baik, dan pada akhirnya harus ada keikhlasan. Karena apa ikhtiar yang kita sampaikan ini akhirnya mungkin bisa membuahkan hasil, mungkin juga tertunda. Nah, butuh suatu semangat keikhlasan. Karena teman-teman kadang-kadang, saya udah kerja keras, saya udah berikan semua yang saya miliki, tapi apa yang saya cita-citakan belum tercapai. Ini nggak adil dan tidak ikhlas. Yang kita kontrol itu adalah ikhtiar. Ikhtiar kita adalah harus memberikan 100%, harus memberikan komitmen yang terbaik, dan harus memiliki rencana yang. Kalau dilihat ini usaha yang didirikan ini kan tahun 96 terbetik idenya, tapi mulai menjejak itu usaha yang saya dirikan itu tahun 97 waktu ada krisis. Ini mengajarkan saya satu hal gitu, bahwa waktu dulu saya bercita-cita ingin menjadi seorang profesional dan betul-betul fokus, betul-betul memikirkan kelangsungan karir saya. Tapi pas begitu ada krisis di tahun 97,
semua yang saya bangun dalam karir saya itu dalam sekejap lenyap karena begitu krisis. Tiba-tiba hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan, hal-hal yang tidak pernah direncanakan itu bisa terjadi. Jadi singkat kata, walaupun karir saya baik, walaupun komitmen daripada kita sebagai profesional itu sudah diberikan begitu banyak, ternyata ada krisis, kita tidak memiliki kontrol. Satu hal yang saya pelajari dari situ bahwa banyak hal di luar kontrol kita. Jadi kita mesti bersiap-siap dalam setiap kesempatan. Jadi resiko itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada baik kita sebagai profesional, terutama kalau kita sebagai entrepreneur. Jadi itu saya terima, dan memang jatuh terpuruk krisis 97 itu akhirnya memaksa saya untuk setelah di PHK memusatkan diri kepada usaha yang saya dirikan ini. Dan memang awalnya sangat jangan bermimpilah kantor seperti ini gitu. Awalnya sangat-sangat sederhana. Kita kantornya hanya 8x10 meter di Kuningan sana, Jalan Kuningan kita sewa, dan karpetnya warna pink. Banyak kaca-kacanya gitu, nggak seperti kantor gitu. Saya tanya sama partner saya, Rosan tadi, Pak Rosan yang tadi jalan sama saya, ini kok kita kantornya seperti ini, lebih mirip bukan kantor penasihat keuangan gitu, konsultan keuangan. Jadi dia bilang ini memang dulu ini adalah bekas kantor modeling agency. Jadi pantesan banyak kaca-kacanya untuk orang latihan menjadi model. Terus kita tapi nggak memiliki pendanaan untuk merenovasi kantor. Jadi kita akalin waktu itu gimana caranya ngajak klien ke kantor kalau kita ingin menjual jasa kita. Karena begitu datang ke kantor kita pasti dia akan berpikir, wah ini sih nggak bonafit, ini punya kantor seperti ini ingin menawarkan konsultasi keuangan. Akhirnya kita kiatnya waktu itu adalah kita jemput bola. Jadi kalau melakukan pertemuan itu selalu di kantor klien atau di tempat-tempat seperti di lobi hotel atau di restoran dan lain-lain. Jadi awal-awal kita sangat-sangat susah, jatuh bangun, dan kadang-kadang memikirkan gaji karyawan yang ikut sama kita aja sangat sulit. Mulai dari proposal, ide proposal sampai nganterin surat ke klien itu kita kerjakan dengan sendiri, ngetik juga sendiri, dan lain-lain. Jadi itu satu yang menjadi mungkin rumus yang saya selalu ingin sampaikan adalah rumus sukses pertama adalah kerja keras. Jadi kita tuh harus punya komitmen untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 100% komitmen kerja keras. Nah, nggak cukup kerja keras, karena pada saat itu juga banyak sekali tantangan, karena kita sebagai pengusaha muda, sebagai yang tidak memiliki pengalaman, susah kadang-kadang bersaing sama konsultan asing maupun konsultan-konsultan yang sudah lebih dahulu menggeluti bidang konsultasi keuangan. Akhirnya kita melakukan rumus kedua, gitu. Kita harus kerja cerdas. Kerja cerdas itu ya kita betul-betul menggunakan segala akal, pikiran, research yang kita miliki untuk memulai suatu memberikan suatu solusi kepada klien. Jadi kalau misalnya sebagai konsultan atau sebagai misalnya bisnisnya busana muslim atau food and beverage, kita harus menawarkan suatu solusi minuman sehat dan lain-lain, yaitu apa solusi yang kita bisa berikan kepada pasar, kepada calon daripada pengguna produk maupun jasa kita. Jadi waktu itu kita salah satu solusi kerja cerdasnya itu karena banyak saingan, akhirnya kita tawarkan solusi yang kan klien kadang-kadang nggak mau bayar di depan. Kita bilang oke, nggak usah bayar di depan, bayar nanti kalau sudah restrukturisasi keuangannya sudah selesai. Atau
Kadang-kadang tetap juga mereka nggak bisa melakukan pembayaran itu, kita memberikan solusi cerdas, yaitu ya kalau tidak bisa membayar dengan dana tunai, bisa dalam bentuk saham. Nah, saham-saham yang kecil-kecil itu dalam setiap restrukturisasi kita kumpulkan dan akhirnya menjadi transformasi daripada perusahaan ini dari perusahaan konsultasi menjadi perusahaan investasi. Nah, itu hasil daripada kerja cerdas. Jadi awalnya kita memberikan konsultasi kepada perusahaan batubara, pada saat akhirnya kita bisa memiliki saham di perusahaan batubara. Awalnya kita memberikan konsultasi di perusahaan infrastruktur, sekarang ini kita memiliki saham di perusahaan infrastruktur. Jadi pilar kedua adalah kerja cerdas. Pilar ketiga yang selalu kadang-kadang dilupakan oleh pengusaha, khususnya pengusaha muda, adalah kerja tuntas. Finish what you started. Jadi kalau memulai sesuatu itu kita harus akhiri, kita harus konkretkan, kita harus selesaikan. Kadang-kadang kita memulai suatu rencana itu kita hanya giat di awal-awal bangunan. Jadi misalnya seorang entrepreneur itu kadang-kadang begitu menekuni sesuatu terus lihat temannya yang lain ada yang bisnis yang lebih sukses, misalnya penerbitan buku, wah kelihatannya enak nih penerbitan buku, akhirnya usaha food and beverage-nya ditinggal terus ikut penerbitan buku. Nah, kerja-kerja yang tidak tuntas seperti itu akhirnya sangat-sangat tidak efektif dan tidak bisa menghasilkan suatu kinerja yang baik. Kami fokus di konsultasi bidang keuangan. Sampai detik ini kita fokus di bidang keuangan. Hanya memberikan solusi di bidang keuangan, baik itu dalam segi investasi maupun dalam pengembangannya ke depan. Bagaimana bisa menggalang dana ke capital market, pasar keuangan atau pasar modal. Jadi kita fokus terus dan kerja kita tuntas. Apa yang kita awali di tahun 97 tuntas sampai sekarang. Jadi kuncinya adalah kerja tuntas itu kita harus mampu melakukan sesuatu dengan fokus, dan walaupun kita seorang entrepreneur kita harus tetap profesional, tetap datang ke kantor jam 9, berikan contoh kepada pegawai kita bahwa kita yang paling pertama ada di kantor, kita paling terakhir yang pulang dari kantor juga. Komitmen itu yang selalu akan dihargai, karena sebagai seorang pemimpin bukan dinilai daripada apa yang dia ucapkan, tapi apa yang dia lakukan. Lead by example. Memberikan contoh adalah salah yang menurut saya adalah kiat menjadi seorang pemimpin yang paling relevan pada saat ini. Terakhir yang ingin saya share adalah pada ujungnya kita harus kerja ikhlas. Semua itu harus dimulai dengan niat yang baik, dan pada akhirnya harus ada keikhlasan, karena apa ikhtiar yang kita sampaikan ini akhirnya mungkin bisa membuahkan hasil, mungkin juga tertunda. Nah, butuh suatu semangat keikhlasan, karena teman-teman kadang-kadang, saya udah kerja keras, saya udah berikan semua yang saya miliki, tapi apa yang saya cita-citakan belum tercapai. Ini nggak adil dan tidak ikhlas. Yang kita kontrol itu adalah ikhtiar. Ikhtiar kita adalah harus memberikan 100%, harus memberikan komitmen yang terbaik, dan harus memiliki rencana yang lebih mirip bukan kantor penasihat keuangan gitu, konsultan keuangan. Jadi memang ini memang dulu ini adalah bekas kantor modeling agency. Jadi pantesan banyak kaca-kacanya untuk orang latihan menjadi model. Terus kita tapi nggak memiliki pendanaan untuk merenovasi kantor. Jadi kita akalin waktu itu gimana caranya ngajak klien ke kantor kalau kita ingin menjual jasa kita, karena begitu datang ke kantor kita pasti dia akan berpikir, wah ini sih nggak bonafit, ini punya kantor seperti ini ingin menawarkan konsultasi keuangan. Akhirnya kita kiatnya waktu itu adalah kita jemput bola. Jadi kalau melakukan pertemuan itu selalu di kantor klien atau di tempat-tempat seperti di lobby hotel atau di restoran dan lain-lain. Jadi awal-awal kita sangat-sangat susah, jatuh bangun, dan kadang-kadang memikirkan gaji karyawan yang ikut sama kita aja sangat sulit. Mulai dari proposal, ide proposal sampai nganterin surat ke klien itu kita kerjakan dengan sendiri, ngetik juga sendiri dan lain-lain. Jadi
Itu satu yang menjadi mungkin rumus yang saya selalu ingin sampaikan adalah rumus sukses pertama adalah kerja keras. Jadi kita tuh harus punya komitmen untuk melakukan suatu pekerjaan dengan 100% komitmen kerja keras. Nah, nggak cukup kerja keras karena pada saat itu juga banyak sekali tantangan karena kita sebagai pengusaha muda, sebagai yang tidak memiliki pengalaman, susah kadang-kadang bersaing sama konsultan asing maupun konsultan-konsultan yang sudah lebih dahulu menggeluti bidang konsultasi keuangan. Akhirnya kita melakukan rumus kedua, gitu. Kita harus kerja cerdas. Kerja cerdas itu ya kita betul-betul menggunakan segala akal, pikiran, research yang kita miliki untuk memulai suatu memberikan suatu solusi kepada klien. Jadi kalau misalnya sebagai konsultan atau sebagai misalnya bisnisnya busana muslim atau food and beverage, kita harus menawarkan suatu solusi minuman sehat dan lain-lain, yaitu apa solusi yang kita bisa berikan kepada pasar, kepada calon daripada pengguna produk maupun jasa kita. Jadi waktu itu kita salah satu solusi kerja cerdasnya itu karena banyak saingan, akhirnya kita tawarkan solusi yang kan klien kadang-kadang nggak mau bayar di depan. Kita bilang oke, nggak usah bayar di depan, bayar nanti kalau sudah restrukturisasi keuangannya sudah selesai. Atau kadang-kadang tetap juga mereka nggak bisa melakukan pembayaran itu, kita memberikan solusi cerdas, yaitu ya kalau tidak bisa membayar dengan dana tunai, bisa dalam bentuk saham. Nah, saham-saham yang kecil-kecil itu dalam setiap restrukturisasi kita kumpulkan dan akhirnya menjadi transformasi daripada perusahaan ini dari perusahaan konsultasi menjadi perusahaan investasi. Nah, itu hasil daripada kerja cerdas. Jadi awalnya kita memberikan konsultasi kepada perusahaan batubara, pada saat akhirnya kita bisa memiliki saham di perusahaan batubara. Awalnya kita memberikan konsultasi di perusahaan infrastruktur, sekarang ini kita memiliki saham di perusahaan infrastruktur. Jadi pilar kedua adalah kerja cerdas. Pilar ketiga yang selalu kadang-kadang dilupakan oleh pengusaha, khususnya pengusaha muda, adalah kerja tuntas. Finish what you started. Jadi kalau memulai sesuatu itu kita harus akhiri, kita harus konkretkan, kita harus selesaikan. Kadang-kadang kita memulai suatu rencana itu kita hanya giat di awal-awal bangun. Jadi misalnya seorang entrepreneur itu kadang-kadang begitu menekuni sesuatu terus lihat temannya yang lain ada yang bisnis yang lebih sukses, misalnya penerbitan buku, wah kelihatannya enak nih penerbitan buku, akhirnya usaha food and beverage-nya ditinggal terus ikut penerbitan buku. Nah, kerja-kerja yang tidak tuntas seperti itu akhirnya sangat-sangat tidak efektif dan tidak bisa menghasilkan suatu kinerja yang baik. Kami fokus di konsultasi bidang keuangan. Sampai detik ini kita fokus di bidang keuangan. Hanya memberikan solusi di bidang keuangan, baik itu dalam segi investasi maupun dalam pengembangannya ke depan. Bagaimana bisa menggalang dana ke capital market, pasar keuangan atau pasar modal. Jadi kita fokus terus dan kerja kita tuntas. Apa yang kita awali di tahun 97 tuntas sampai sekarang. Jadi kuncinya adalah kerja tuntas itu kita harus mampu melakukan sesuatu dengan fokus, dan walaupun kita seorang entrepreneur kita harus tetap profesional, tetap datang ke kantor jam 9, berikan contoh kepada pegawai kita bahwa kita yang paling pertama ada di kantor, kita paling terakhir yang pulang dari kantor juga. Komitmen itu yang selalu akan dihargai, karena sebagai seorang pemimpin bukan dinilai daripada apa yang dia ucapkan, tapi apa yang dia lakukan. Lead by example, memberikan contoh adalah salah yang menurut saya adalah kiat menjadi seorang pemimpin yang paling relevan pada saat ini. Terakhir yang ingin saya share adalah pada ujungnya kita harus kerja ikhlas. Semua itu harus dimulai dengan niat yang baik, dan pada akhirnya harus ada keikhlasan. Karena apa ikhtiar yang kita sampaikan ini akhirnya mungkin bisa membuahkan hasil, mungkin juga tertunda. Nah, butuh suatu semangat keikhlasan. Karena teman-teman kadang-kadang, saya udah kerja keras, saya udah berikan semua yang saya miliki, tapi apa yang saya cita-citakan belum tercapai. Ini nggak adil.
dan tidak ikhlas. Yang kita kontrol itu adalah ikhtiar. Ikhtiar kita adalah harus memberikan 100%, harus memberikan komitmen yang terbaik, dan harus memiliki rencana yang